Kalau Jokowi punya ini ya, jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera yang belum tersambung juga. SBY dulu sempat punya yang namanya jembatan Selat Sunda. Sekarang Prabowo berarti bakal punya GSW ini. Ada satu kajian yang menyebut 500 triliun kebutuhannya, sementara ada kajian lain yang menyebutkan sampai 2000 triliun kebutuhannya. Itu udah satu APBN kita sendiri tuh gitu. Itu hanya demi Pantura nggak tenggelam ya? Ini kan kita tahu sekarang udah beroperasi kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, tapi kan lagi-lagi kita juga tahu sebenarnya rencananya nggak cuma sampai Bandung, tapi sampai Surabaya. Nah, ini akan dikebut lagi soal Jakarta-Surabaya. Nah, ini juga sebenarnya jadi ramai karena Prabowo sudah bicara kemana-mana untuk tadi ya, karena APBN sendiri pasti nggak akan cukup untuk proyek-proyek itu. Betul. Dia mencoba bicara sama investor-investor. APBN sudah buat MBG. Oh iya. Yang lain ngalah. Halo, balik lagi di Jelasin Dong bareng gua Hairul Anam. Saya Goida Rahma. Retno. Vindri Florentin. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Tempo.co guys. Dan buat kalian yang ingin baca laporan dari jurnalis Tempo, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Jangan sebarkan produk bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Mau jelasin apa kita hari ini? Kita mau jelasin mega proyek Prabowo Subianto. Oh. Gede banget nggak kedengeran? Jumbo. Jumbo, proyek-proyek jumbo. Jadi di awal tahun ini ada Perpres keluar, Perpres 12 2025. Isinya soal RPJMN kita nyebutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Di dalamnya itu ada daftar rencana pembangunan proyek-proyek sampai 5 tahun ke depan. Ada sekitar 77 proyek di dalamnya, proyek strategis nasional. Dan beberapa di antaranya itu proyeknya besar banget. Proyeknya apa? Berapa triliun itu? Itu Ribuan dia. triliun. Berapa duitnya? Dari mana Duitnya sudah ada di kantong saya. Luar biasa. Apa? Daftarnya apa aja? Kita akan jelasin nanti. Tapi sebelum Tahan kita dulu. Mau ngasih informasi penting dulu. Gimana Beb? Punya apa kita buat pembaca? Ya, kita punya laporan-laporan. Yang pertama itu dari free content di Tempo.co, ada soal isu PHK TikTok Shop dan Tokopedia. Tuh, lagi-lagi ada isu PHK ya. Kita ada temuan-temuan seperti apa itu nanti ada di Tempo.co. Kemudian yang kedua ada soal investasi Cina di IKN. Katanya ada 36 surat gitu ya dari investor Cina. Tapi lagi-lagi Cina lagi Surat nih. apa ini? Katanya surat menyatakan ketertarikan investasi gitu. Nah, pokoknya nanti itu bisa dibaca di free contentnya Tempo.co. Next di Buat harian apa nih? Harian ada apa? Di harian ada soal ekonomi kurban. Karena kita tapping sebelum Idul Adha, jadi ada beberapa riset soal dampaknya ketika kurban buat ekonomi kita. Tahun ini ada sedikit penurunan proyeksinya. Laporan lengkapnya bisa dibaca di Tempo.co. Untuk mingguan nggak kalah seru nih. Ini soal nasib Erick Thohir di kabinet Prabowo Subianto. Jadi kita tahu Undang-Undang BUMN kan sudah direvisi dan pengelolaan BUMN beralih dari Kementerian BUMN ke Danantara. Nah, ini bukan hanya wewenang ini yang hilang ini dari Erick Thohir, tapi juga perannya dan juga ya baca lengkapnya besok. Terus ada apa lagi, Nam? Ada juga, nah ini yang akan dibahas nih, yang akan kita jelasin soal mega proyek pemerintahan Prabowo. Jadi ini sudah makin jelas proyek-proyek apa saja yang akan diusung oleh Prabowo dalam 5 tahun pemerintahannya. Ada yang namanya Tanggul Laut gitu, atau Giant Seawall. Giant Seawall. Terus kemudian kereta cepat Jakarta tembus Surabaya. Ini lengkapnya ada Mbak Retno dan Goida nih yang tahu betul nih bagaimana ceritanya. Ya, jadi tadi kan udah disinggung Amantin ya, bagaimana di awal tahun ini Prabowo mengeluarkan Perpres 12 2025 tentang RPJMN. Dan di dalamnya memuat tadi proyek-proyek yang disebutkan Anam tadi gitu. Masalahnya nih proyek super jumbo, bukan lagi jumbo, super jumbo gitu ya, butuh dana yang sangat besar gitu. Ada beberapa kajian yang menyebutkan nilai proyek ini 500 sampai 2000 triliun. Jadi range-nya lebar banget gitu. Ini proyek yang Giant Seawall doang nih ya? Baru satu proyek Giant Seawall aja. Ada satu kajian yang menyebut 500 triliun kebutuhannya. Sementara ada kajian lain yang menyebutkan sampai 2000 triliun kebutuhannya.
itu udah satu APBN kita sendiri tuh gitu. Itu hanya demi Pantura nggak tenggelam ya? Ya, jadi proyek ini akan membentang sepanjang pantai utara Jawa gitu, dari barat di Banten sampai paling timur di Gresik, Jawa Timur gitu. Nah, persoalannya adalah duit yang 2.000 triliun tadi dari mana gitu kan? Apalagi itu udah satu APBN sendiri kan gitu. Iya. Jadi sementara kita tahu bahwa pemerintah sekarang sedang melakukan efisiensi yang ketat banget gitu kan, walaupun belakangan akhirnya agak dilonggarkan dikit lah ya, ditambahin lah budget-budget masing-masing kementerian. Tapi tetap aja ini satu effort yang besar gitu ya untuk mencari pembiayaan ini gitu. Selain soal pembiayaan dari mana asalnya, juga ada persoalan risiko gitu, bahwa pembiayaan duit yang kita keluarkan yang besar tadi itu apakah akan sepadan dengan manfaat yang kita dapatkan kan. Jadi itu persoalan-persoalan yang mengemuka dan menjadi pro kontra saat ini gitu. Ini juga sebenarnya jadi ramai karena Prabowo sudah bicara kemana-mana untuk tadi ya, karena APBN sendiri pasti nggak akan cukup untuk proyek-proyek itu. Betul. Dia mencoba bicara sama investor-investor. APBN sudah buat MBG. Oh iya. Yang lain ngalah. Yang lain ngalah. Makanya dia bicara ke investor-investor lah. Contohnya kayak kemarin ada Perdana Menteri Cina yang datang ke Indonesia, dia menawarkan lah bahwa kita punya proyek-proyek yang bisa dikerjasamakan. Selain itu juga Prabowo rencananya mau bikin acara besar nih, International Conference on Infrastructure 11 sampai 12 Juni nanti. Ini ada ceritanya ternyata. Kenapa sampai acara itu dibikin ya, Beb? Betul. Apa? Jelasin dong. Nah iya, jadi memang soal ICI ini itu udah ada perintah langsung gitu ya dari Presiden Prabowo kepada Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono AHY untuk segera kick off lah gitu untuk sounding. Jadi buat ajang untuk sounding apa aja proyek-proyek pemerintah untuk kemudian menarik minat investor gitu ya, sounding ke investor untuk tadi upaya pendanaan, karena tadi kebutuhannya super jumbo gitu, ribuan triliun, jadi memang harus dilakukan sounding ke investor sesegera mungkin. Nah salah satunya lewat momen ICI ini. Nah ini ada cerita menarik benar soal ICI ini, karena kalau misalnya kita tahu ya, biasanya kan kebijakan-kebijakan seperti ini tuh ada perintah-perintahnya datang di rapat seperti ratas misalnya di istana gitu ya. Nah soal ICI ini enggak guys, ini datangnya di saat momen politik. Waktu itu ada kongresnya Demokrat bulan Februari, akhir Februari, munasnya Demokrat. Di situ Prabowo bilang lah ya gitu, saya kasih AHY gitu ya proyek yang dari Jakarta sampai Gresik, maksudnya itu Giant Sea Wall gitu. Nah ini untuk kayak dimandatkan lah ya, dan memang katanya sering disebut-sebut nih gitu, sehingga AHY dan kementeriannya gitu ya kemudian cukup ngebut ya Mbak untuk terus bikin momen ini nih untuk segera jadi. Nah salah satunya kick off-nya itu si ICI ini minggu depan ya, pekan depan gitu. Tanggal berapa itu? 11 sampai 12 Juni. Oke. Dan ada cerita menarik juga gitu. Jadi biasanya kan Perpres itu selalu diikuti oleh aturan pelaksanaannya ya, apakah itu berupa Kepres ataukah Permen gitu kan. Peraturan menteri ya. Betul, peraturan teknisnya lah gitu. Tapi sampai hari ini belum ada. Sehingga pejabat di level bawahnya ini jadi rada kebingungan gitu bagaimana akan menjalankan ini gitu. Jadi mereka butuh legalitasnya lah gitu. Yang sampai hari ini belum terbit gitu. Iya. Oke, ngomong-ngomong tadi kan sudah sempat disinggung beberapa proyek besar ya, terutama GSW ya, Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa. Betul. Dan beberapa proyek lain juga kereta cepat yang nanti akan tembus ke Surabaya. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua ini akan ditutup oleh APBN atau investasi swasta? Karena rasanya kalau ditutup oleh APBN juga nggak mungkin ya. Dengan target yang sebesar itu, APBN yang terbatas, ada juga MBG yang harus ditambah terus nih anggarannya tiap tahun gitu kan, tahun depan 270 triliun. Ada nggak investor yang mau untuk berinvestasi ke tanggul laut raksasa yang itu rasanya bukan barang komersial gitu. Betul Nam. Jadi nanti di ICI itu, di forum ICI itu nanti rencananya pemerintah akan membuat semacam showcase gitu. Betul. Ya. Di situ akan ada talk show, diskusi, dan termasuk yang utama adalah mempertemukan investor, calon investor dengan pengusaha yang tertarik untuk menggarap ini. Jadi pemerintah sifatnya memfasilitasi saja gitu. Dari sini kan kelihatan sebenarnya arahnya ya, pemerintah ingin membuat skema KPBU ya,
kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta gitu. Artinya ya tadi yang kita bilang kan bahwa APBN tuh nggak mungkin membiayainya gitu. Itu satu hal. Kemudian hal yang lain adalah konsep yang ditawarkan atau diusulkan oleh Bappenas nih tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ya. Betul. Tentang pengerjaan Giant Sea Wall ini. Jadi ada skema yang lagi-lagi akan melibatkan Danantara gitu. Jadi proyek ini nanti akan dikerjakan oleh BUMN-BUMN terkait gitu. Misalnya BUMN Karya untuk proyek-proyek infrastruktur sipilnya gitu ya. Terus kemudian ada Jasa Tirta untuk proyek air minum. Jadi proyek Giant Sea Wall ini akan terintegrasi dengan proyek SPAM. Apa singkatannya SPAM? Sistem Penyediaan Air Minum. Betul. Jadi proyek ini akan terintegrasi Giant Sea Wall dengan sistem penyediaan air minum. Tujuannya supaya warga itu nggak menyedot lagi air tanah, sehingga permukaan tanah itu nggak semakin turun. Tujuannya kan itu untuk melindungi pesisir ini ya, gitu. Jadi ini terintegrasi. Ada Jasa Tirta yang dilibatkan gitu. Kemudian tadi ada BUMN Karya dan ada BUMN-BUMN lain. Termasuk ada Pertamina dan PGN. Untuk apa? Karena di situ itu udah crowded dengan fasilitasnya pipa dua gas perusahaan dan minyak ini. Ya, ada pipa gas, ada depo bahkan. Ini bagaimana penyelesaiannya? Mereka juga dilibatkan. Nah, Danantara di mana? Danantara diminta untuk support full pembiayaan terhadap BUMN-BUMN yang terlibat ini. Ya, yang gitu. ditugaskan itu. Betul. Polanya masih sama ya ternyata? Masih, jadi nanti Danantara ini diharapkan bisa ada namanya konsolidasi pembiayaan dengan mitra investor luar negeri gitu. Jadi hooknya tuh tetap Danantara, tetap BUMN-BUMN lagi. Tapi investor luar negerinya ada yang mau nggak? Iya, memang kalau bicara klaim kita tanya ke pemerintah jawabannya ada yang mau gitu. Tapi kita juga belajar ya dari proyek-proyek mega proyek sebelumnya gitu ya. Apa tuh? IKN. Nah, kita sampai bosan ya. Sudah ada ratusan investor yang ratusan, mengantri ingin masuk. Letter of intent-nya sudah bertumpuk-tumpuk gitu ya. Tapi nyatanya kan sampai sekarang kalau saya bilang mangkrak nanti marah ya. Gak apa-apa. Iya, jadi sampai sekarang kan nyatanya juga belum seprogres itu ya soal investor yang akhirnya beneran groundbreaking membangun segala macam itu belum terlalu kelihatan. Nah, jadi memang ini kalau ditanya apakah ada yang mau, itu harapannya nanti terjawab di ICI gitu. Akan ada yang tertarik untuk bekerja sama gitu. Tapi so far pembahasan pendanaannya dari pemerintah itu kayak gimana Mbak untuk RPJMN ini? Ya, kita dapat informasi kabarnya memang pemerintah itu berdiskusi dengan beberapa lembaga keuangan multilateral kayak World Bank, ADB yang seperti itu. Tapi itu juga belum ada konklusi apakah mereka akan terlibat atau tidak gitu. Yeah. Jadi sekedar sounding lah, baru sebatas itu. Jadi masih dini sekali gitu. Kalau Jokowi punya ini ya, jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera yang belum tersambung juga. SBY dulu sempat punya yang namanya Jembatan Selat Sunda. Sekarang Prabowo berarti bakal punya GSW ini. Betul. Dagangan dia. Selain GSW apa lagi? Nah, ini yang disebut sama AHY itu ada 2 proyek besar. Selain GSW itu ada kereta cepat. Ini kan kita tahu sekarang udah beroperasi kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, tapi kan lagi-lagi kita juga tahu sebenarnya rencananya nggak cuma sampai Bandung, tapi sampai Surabaya. Nah, ini akan dikebut lagi soal Jakarta-Surabaya. Nah, ini juga masalahnya sama seperti GSW gitu. Kebutuhannya itu juga luar biasa. Kalau GSW tadi Mbak Retno sebut 500 sampai 2000 triliun. Kereta cepat ini diperkirakan itu sampai 700 triliun kebutuhannya. Jadi sekitar kurang lebih per kilometer itu 1 triliun. Nah, lagi-lagi ini butuh investor ya, pendanaan yang besar dengan skema pembiayaan yang juga mungkin tadi kolaborasi gitu. Nah, yang tapi kemudian jadi pertanyaan, tadi juga menjawab yang Findri bilang, apakah investor ini mau karena dilihat dari apakah proyek tersebut ekonomis atau enggak pada akhirnya. Karena namanya investor, investasi tentu inginnya duitnya kembali, BEP menguntungkan gitu. Nah, ini kita juga udah ngobrol sama beberapa ahli, khususnya untuk yang kereta cepat ini, kita nggak bisa mengharapkan proyek ini
untung dalam waktu cepat gitu namanya, Oke. karena belajar juga dari Kereta cepat tapi untungnya nggak cepat. ya itu dia, belajar dari proyek-proyek kereta cepat di luar negeri juga ya, Iya. katanya itu butuh puluhan tahun. Nah ini yang mungkin harus jadi pertimbangan juga ya, karena tadi apakah ada investor yang mau gitu membiayai dengan tadi puluhan tahun gitu, ujung-ujungnya apakah akan menawarkan soft loan gitu ya, alih-alih investasi gitu ya, atau gimana. Nah ini yang kemudian masih jadi perdebatan lah soal ini. Oke, kalau keputusan nanti menyambung sampai Jakarta itu kan ketika nanti ada investor masuk berarti perhitungannya bagus ya, komersial. Nah, kalau GSU ini kan sepertinya bukan proyek komersial kan. Nah. Tidak ada untungnya gitu. Dan untuk memulai proyek-proyek yang tidak komersial ini berarti kan harus ada kajiannya. Layak nggak proyek ini? Pantas dibangun nggak proyek? Apakah harus membangun dinding dari Banten ke Gresik atau parsial-parsial, misalnya dinding di depan Jakarta, kemudian mangrove di sebelah mana, kemudian atau harus mungkin misalnya ada masyarakat tertentu di pesisir harus mengalah, ya udah kita harus Direlokasi relokasi karena gitu ya. udah nggak bisa terselamatkan. Bagaimana ini konsep yang sedang dibahas oleh pemerintah? Jadi itu ada di Kementerian PU. Jadi Kementerian PU itu sudah berdiskusi juga ya dengan beberapa ahli gitu dari ITB antara lain mengenai proyek Jansiwol ini. Ada beberapa kajian gitu. Yang pertama memang opsinya seperti keinginan Presiden, bikin bangun tembok sepanjang pantai utara itu, yang hampir 1.000 kilometer panjangnya itu. Itu yang butuh duit segede 2.000 triliun tadi gitu. Tapi ada juga konsep lain yang lebih mengutamakan perlindungan pesisir. Jadi tidak perlu membangun tembok sepanjang itu gitu. Yang penting pesisir ini terlindungi dari penurunan muka air tanah, juga terlindungi dari kemungkinan banjir rob gitu ya. Sehingga ada titik tertentu saja yang perlu dibangun, kayak lu bilang tadi, yang perlu dibangun tembok atau tanggul gitu ya. Sementara titik-titik lain yang mungkin tidak ada penduduknya, tidak ada kegiatan ekonominya, itu dibikin tanaman aja gitu, tanaman mangrove gitu. Itu akan jauh lebih murah biayanya gitu. Sudah ada keputusan yang akan diambil oleh pemerintah atau konsultannya sedang sedang perang ini perang usulan. Dari informasi kita dapat, pemerintah itu masih belanja usulan. Jadi kayak tadi mengumpulkan pendapat dari para ahli gitu ya, dari studi-studi gitu, dijajaki untuk tadi menemukan konsep yang mungkin dinilai paling possible ya, untuk paling memungkinkan untuk direalisasikan gitu. Apa plus minusnya Mbak kalau tadi dibangun sepanjang Jawa tadi tembok semua sama beberapa spot aja sesuai kebutuhan? Ya, jadi membangun tembok sepanjang Jawa itu harus dipikirkan benar gitu ya. Bayangkan di pantai utara Jawa itu ada banyak sekali kegiatan ekonomi gitu. Ada nelayan, berapa ribu nelayan atau mungkin juta bahkan ya, nelayan yang bergantung kehidupannya dari pantai Jawa itu. Kemudian ada petambak, misalnya kan budidaya tambak juga banyak gitu. Ini mau dikemanakan gitu? Apa mau tembok dikasih pintu biar nelayan bisa keluar gitu kan? Nggak lucu juga gitu ya. Itu ya kayak pagar laut Tangerang gitu ya. Nelayan dipagar gitu di depan pantainya, sehingga mereka mau mancing atau mancing tuh harus muter dulu tuh agak jauh untuk bisa nyebrang ke tengah gitu kan. Padahal itu pagarnya masih terbuka ya. Kalau ini tembok tertutup sekali gitu, gimana dikasih pintu? Assalamualaikum. Mau mancing, mau laut gitu ya. Nah, ini persoalannya nggak cuma itu aja ternyata Mbak. Tapi ketika itu diblok ya, ditutup, itu juga bikin masalah baru dari ini muara. Kan laut itu muara ya. Dia ada air-air dari sungai yang mengalir ke sana. Itu berarti juga nggak bisa masuk tuh, akan keblok gitu. Nah, ini akan dikhawatirkan juga akan jadi sumbatan karena ada sedimen-sedimen sampah. Kayak kita bayangin lah ya. Nah, ini ada harus solusi baru, yaitu menghadirkan pompa. Tapi pompanya juga dibutuhkan pompa yang
raksasa ya. Raksasa. Dan banyak juga pasti jumlahnya untuk memompa supaya airnya bisa keluar ke laut. Nah ini makanya lagi-lagi dibilang untuk operasionalnya itu juga pasti membutuhkan biaya yang besar, nggak cuma pembangunan tanggulnya aja, tapi operasionalnya gitu. Ketika proyek sudah terbangun nanti Betul. gitu ya. Menarik. Kalau proyek kereta cepat, kereta kan biar gimana pun alat transportasi ya. Dan kita lihat sekarang Jakarta Bandung banyaklah peminatnya. Kalau Jakarta Surabaya tentu mungkin akan lebih banyak lagi yang bisa diangkut. Tapi apa resikonya dari membangun proyek Jakarta Surabaya? Ya, ini ketika bicara risiko dan kayak tadi akan banyak penumpang atau enggak, pertama itu akan ngomongin soal trase gitu ya, rute kereta yang dilewati. Kan awalnya nih Jakarta Bandung berarti kan ada yang bilang, oh harus lewat jalur selatan dong, biar lewat Solo. Bisa mampir dulu. Waktu itu gitu katanya. Nah ini tapi kan kemudian berkembang ya, dilihat juga apakah medannya mana yang paling tadi dari sisi biaya mungkin lebih murah gitu ya, dari sisi medan juga mungkin lebih mudah gitu. Ini masih berkembang juga Vin sebenarnya diskusi soal rutenya. Bahkan ada juga pendapat ya lebih baik bangun dari awal lagi Jakarta Surabaya dibanding melanjutkan Bandung Surabaya. Ada ahli-ahli yang menyatakan pandangan seperti itu. Nah ini juga pengertian kereta cepatnya juga macam-macam nih. Ada yang bilang butuh kombinasi, nggak hanya di atas tanah tapi juga bisa elevate, layang atau di bawah tanah yang semacam itu. Nah ini juga masih dibicarain nih. Nah risikonya apa? Kan berarti bisa memangkas waktu perjalanan Jakarta Surabaya itu bisa kurang dari 5 jam ya. Nah ini kan cepet banget ya. Ini ada kekhawatiran-kekhawatiran, salah satunya dari transportasi udara. Dari bandara-bandara katanya kan ada kekhawatiran ini akan mematikan penerbangan di antar pulau Jawa gitu, terutama karena Surabaya ini juga cukup strategis ya gitu, jadi memang ini masih dipikirkan gitu ya, soal risikonya dipertimbangkan apakah memang ini nanti malah justru kontraproduktif gitu dengan transportasi lain gitu. Pasti itu, karena di mana-mana kereta cepat itu dia kompetisinya dengan transportasi udara sebetulnya. Gitu. Tapi menarik ya untuk kita membahas nanti kereta cepat sampai Surabaya itu seperti apa. Tapi mestinya ya, ini ada beberapa usulan bahwasanya ini kan proyek sudah komersial nih, dijalankan oleh BUMN Indonesia dan BUMN Cina. Nah, jadi pemerintah rasanya nggak perlu repot-repot lagi untuk mikirin harus lewat sini sampai di sini. Pasti BUMN ini Indonesia dan Cina sudah mikir gimana caranya mencari rute yang paling efisien dan komersial dan baliknya cepat, balik modalnya cepat. Pasti mereka udah mikirin dulu. Jadi tanpa intervensi pemerintah pun mereka udah mikir gitu. Nah, jangan sampai misalnya pemerintah pengen kayaknya gue pengen lewat Cirebon aja deh, atau pengen lewat selatan, yang justru itu bikin proyek ini jadi nggak makin komersial. Jadi yang seharusnya pertimbangannya komersial, jadi ada intervensi politik atau pemerintah, padahal pemerintah sendiri juga enggak, katakanlah tidak ikut chip in secara langsung dalam modal, misalnya modal pembangunan infrastruktur, hanya memberikan penjaminan di sisi utang. Masalahnya sempat ada request lewat Solo. Oke. Request apa nih? Lewat Solo. Tapi kan udah ganti ya. Udah ganti. Mungkin dia bisa mengubah skema ya. Gak apa-apa lewat Solo, tapi nggak berhenti. Lewat doang. Lewat doang, boleh kan? Ini juga jadi catatan ya dari para ahli gitu ya yang kita diskusi gitu ya. Mereka juga bilang harus banyak belajar juga kan dari proyek Jakarta Bandung, kereta cepat Jakarta Bandung. Satu soal planning, perencanaan gitu kan, mereka punya cost overrun ya. Gitu. Ya namanya proyek infra besar katanya memang wajar ada cost overrun. Tapi kalau cost overrunnya 30% lebih itu kan kayak planningnya lagi-lagi dipertanyakan gitu ya. Mungkin kalau mau cost overrun ya mungkin 10% atau kurang gitu. Nah, karena kan ini ujung-ujungnya kelimpungan ya ketika proyeknya ujung-ujungnya lebih gitu dari yang udah dibajetin gitu. Ya kalau kita lihat ke belakang memang proyek ini kan buru-buru kan. Kereta cepat Jakarta Bandung ini. Jadi waktu itu sempat ada rebutan Cina-Jepang, terus kemudian Cina yang menang dengan ngasih proposal, pokoknya kita sanggup segini dengan utang yang tanpa jaminan APBN, terus kemudian bunganya rendah tanpa jaminan pemerintah. Oh ternyata setelah berjalan harus butuh jaminan pemerintah, walaupun itu lewat second layer, lewat jaminan utang dan lain-lain. Ini kan jadinya ada banyak akrobat. Nah mestinya nanti pemerintah kalaupun pengen, nah ini kan akhirnya kan pengen kan, wah pengen sampai Surabaya sekalian. Nah itu harus ditimbang lagi, harus belajar dari pengalaman Jakarta Bandung ini. Dan
Ya mungkin kayaknya pemerintah mikir karena ada Danantara, ya udah Danantara sekalian masuk. Bisa nombok. Ada info itu nggak? Kayaknya Danantara disuruh masuk juga nih. Apapun proyeknya solusinya dari sana. Nah, iya ini lagi-lagi soal kereta cepat ini masih belum kalau kita tanya gitu ya, belum diputus nih. Nah, maksudnya mau tadi ya kan dulu ada soal Cina, soal Jepang. Nah, soal ini memang belum ada juga sih keputusannya bakal bermitra dengan siapa. Tapi memang narasi ini tuh hidup lagi setelah itu Vin, PM Cina datang. Ini juga disampaikan oleh Luhut ya selaku ketua DEN. Dia bilang pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan kembali proyek kereta cepat ini gitu. Nah, tapi memang tahapnya masih jauh sekali. Katanya di awal ini mau kerjasama studi dulu gitu. Jadi kajian studinya secara formal dulu gitu. Jadi memang masih menjajaki lah gitu. Belum ada sampai mitranya siapa gitu. Itu belum sejauh itu. Termasuk investornya nanti gimana itu belum. Walaupun sempat ada studi ya dengan Jepang, oleh Jepang dulunya ya. Ya. Tapi ya udah kayak terkubur begitu saja gitu ya. Karena operatornya berbeda. Jadi pendekatannya berbeda ini. Betul. Selain Giant Seawall sama kereta cepat, ada proyek apa lagi nih di dalam RPJMN 6? Ya, tentu saja proyek Strum. Jadi kan sudah keluar nih rencana umum penyediaan tenaga listrik tahun 2025 sampai 2034. Nah, di sepanjang tahun itu ada kisaran rencana pembangunan untuk pembangkitan listrik sekitar 69,5 gigawatt atau 69.000 megawatt ya. Ini gede banget. Di mana porsi swasta itu ada di 71% atau itu nanti dipasrahkan ke independent power producer gitu ya. Nah, banyak di antara juga EBT atau energi baru terbarukan. Salah satunya dari tenaga air. Nah, ini yang cukup gede adalah proyek pembangkit listrik tenaga air di Kalimantan. Itu kuotanya ada sekitar 1.000 lebih megawatt. Nah, ini salah satu yang kita udah ngobrol dengan beberapa narasumber. Salah satu potensinya adalah PLTA Kayan. Nah, ini dari Sungai Kayan di Kalimantan Utara. Nah, ini akan masuk ke sistemnya PLN. PLTU juga banyak, batubara masih ada baru, yang belum konstruksi juga ada akan masuk di sepanjang RUPTL ini. Terus kemudian jangan lupa juga pembangkit listrik tenaga surya, PLTS Apung. Jadi rencananya waduk-waduk atau waduk-waduk yang ada di Jawa terutama itu akan dipasangi PLTS Apung seperti di Jakarta. Karangkates udah ada tendernya yang menang dari China, terus kemudian nanti di waduk-waduk lain Gajah Mungkur, Sutami dan sebagainya termasuk Singkarak juga akan dilelang dan itu proyek yang cukup besar. Dengan kebutuhan modal investasi itu rasanya perusahaan-perusahaan global yang masuk. Di Cirata sudah ada Masdar, di Singkarak di Karangkates ada China, mungkin di waduk-waduk lain ada perusahaan-perusahaan global yang lain gitu. Terus kemudian gas juga gede karena ini pemerintah itu menghitung ada 2 sumur gas besar yang akan masuk di beberapa tahun yang akan datang. Pertama itu Andaman yang ada di Aceh, terus kemudian lapangan gas abadi ya Mbak ya, Impex. Ini Mbak Retno sudah ke Tanimbar. Nah itu berapa tahun ke depan sudah akan beroperasi kan lapangan gas itu dan itu akan memasok untuk PLTGU besar. Termasuk juga nanti pasokan gas dari Tangguh yang dimana kontrak penjualan jangka panjang nanti akan selesai. Nah itu gas-gas itu akan dialihkan untuk PLTGU ini. Bedanya dengan yang di GSW atau yang di kereta cepat, listrik ini banyak peminatnya. Kenapa begitu? Karena cuannya jelas. Jadi marketnya pasti. Lu dapat perjanjian off-taker dari PLN gitu ya. Ya udah tinggal memastikan mencari pendanaan aja dari bank. Apalagi kalau bukan PLTU gitu kan. Misalnya dari gas, kemudian dari surya dan dari PLTA. Tapi kalau PLTA ini harus pegang konsesi dulu. Di Kalimantan Utara sudah dipegang sama pengusaha Center Limanjaya. Di Sulawesi kabarnya Pak JK udah banyak pegang konsesi gitu ya, konsesi pemanfaatan sungai dan danau untuk PLTA gitu. Nah, ini nanti kemungkinan info yang kita dapat Agustus sudah mulai tender ini proyek-proyek besar listrik. Dan ini yang paling ditunggu sebetulnya baik oleh investor maupun oleh lembaga pembiayaan. Ya dibanding
GSW dan kereta cepat yang risikonya lebih tinggi itu, ya ini lebih cuan lah. Itu kok ada PLTU baru, gimana ceritanya tuh, Nan? Ada beberapa PLTU yang sudah konstruksi, yang sudah dibangun dan akan selesai, dan ini masuk dalam RUPETAL 2025-2034. Tapi ada juga beberapa PLTU yang benar-benar baru, belum punya kontrak dengan PLN, belum memastikan mendapatkan pembiayaan. Nah ini nanti challenge-nya. Ya nggak apa-apa, ada proyek PLTU, tapi kan sekarang tergantung dari dapat dana nggak dia. Kalau nggak dapat dana, ya udah bisa di cancel atau dibatalkan. Walaupun dia udah masuk dalam RUPTL. Kan ada beberapa proyek PLTU yang kemudian di cancel juga kan karena tidak kunjung mendapatkan pendanaan. Jadi Emang masih ada bank yang mau membiayai gitu? PLTU. Internasional enggak. Cina sudah komit tidak akan bangun PLTU di luar, dan baik itu pendanaan maupun EPC-nya, konstruksinya. Apalagi pendanaan dari negara-negara barat sudah enggak. Ya mau nggak mau pasti perbankan nasional. Himbara lagi. Atau Danantara lagi. Kan sumber batu bara kita masih banyak. Nah kalau gitu sikapnya Tempo gimana Mbak? Ya, jadi ini kan proyek bukan cuma ambisius, super ambisius, bahkan kayak mimpi di siang bolong gitu loh. Proyek yang biayanya sangat besar, ribuan triliun gitu, sementara kita tahu persis pendanaan internal kita minim gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ujung-ujungnya BUMN dan Danantara yang jadi ketimpa lagi gitu. Itu dampaknya banyak sih ya. Danantara itu kan didirikan untuk berinvestasi ke sana sini yang menghasilkan duit gitu. Bukan sebaliknya, justru ketimpa oleh proyek-proyek yang sebenarnya tidak ekonomis gitu. Ya, jadi untuk menggarap semua proyek-proyek yang ambisius itu harus berdasarkan perhitungan yang matang. Kita punya pengalaman 10 tahun bersama Jokowi membangun tol Trans Sumatera yang itu hari ini masih memberatkan BUMN yang diberi penugasan. Kereta cepat Jakarta-Bandung juga harus ada banyak akrobat begitu. Betul. Apalagi proyek sebesar Giant Sea Wall ini. Jadi mesti banyak kajian yang mendalam dan keputusannya harus berdasarkan kajian itu, bukan hanya sekedar pengen bikin proyek besar. Iya. Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Oke, cukup ya. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co dan Spotify. Dadah.